Kamu harus berani bicara untuk sesuatu yang benar. Bahwa nanti itu orang-orang jadi sebel sama kamu, benci sama kamu, it's none of your business. It's their business, is their problem. It's not your problem. Jadi positif atau negatif dari apa yang kita kerjakan atau apa yang kita rasakan, it depends on yourself. Yes. Itu tergantung dari kitanya sendiri kok. Halo teman-teman, kita ketemu sekarang di webinar Talk Show ini dengan narasumber yang keren abis. Nggak percaya? Simak terus obrolan kita. Siapa narasumber kita hari ini? Namanya Mbak Dian Supolo. Perempuan hebat yang satu ini pernah menjadi seorang marketing and communication director di McDonald's Indonesia. Kemudian menjadi seorang marketing and brand strategy consultant. Dan sekarang beliau sebagai CEO PT Indonesia Logam Pratama dengan brand treasury yang produknya adalah Digital Go. Nah, Mbak Dian ini nih seorang marketing communication and research practitioner yang sangat ahli dalam brand image dan advokasi konsumen. Penasaran ya gimana seorang Mbak Dian Supolo? Ntar dulu. Beliau ini juga tahu betul bagaimana cara membangun sebuah perusahaan dengan kinerja tinggi khususnya dalam menghadapi tekanan yang sesuai standar global dan nasional. So, nggak usah lama-lama lagi, simak habis obrolan kita hari ini bersama perempuan yang sangat inspiratif, very smart, dan sangat to the point, Mbak Dian Supolo dengan topik yang keren, berani menghadapi tekanan, hanya di webinar Talk Show ini. Oke, makasih Mbak Dian. Thank you, Aini. Hai teman-teman semua. Iya, sama-sama. Mbak, aku jadi teringat pertama kali ketemu Mbak tahun 2010. Jadi, saya mengenal Mbak Dian tuh tahun 2010 melalui medsos, yaitu waktu itu Twitter, Mbak. Yang unik bagi saya, saat itu kan Mbak Dian sudah menjabat sebagai marketing and communication director di McDonald's ya. Tapi mau-maunya gitu loh berteman dengan seorang Aini yang awal itu masih merangkak banget jadi motivator dan Mbak di mata saya keren aja mau berteman dengan siapa saja termasuk saya. So pertanyaan saya simple Mbak. Apa sih prinsip Mbak dalam berteman itu? Silakan Mbak. Aku penasaran. Gini Aini. Karena tadi saya terima kasih banget dengan pembukaan yang kamu bilang gitu ya, yang kamu katakan. Tapi saya melihat bahwa itu bisa membuat membuat teman-teman yang mungkin nanti melihat gitu ya acara kita ini Dian Supolo is nearly perfect. No, I'm not gitu kan ya. Saya harus bilang enggak. Saya tidak perfect gitu ya. Saya mungkin jauh dari situ gitu ya. Nah, itulah yang membuat saya sebenarnya ingin terus belajar. Belajar itu bisa macam-macam nih gitu ya. Bisa dari benar-benar buku. Bisa dari pengalaman. Pengalaman itu adalah hidup gitu ya. Bisa dari pekerjaan juga. Bisa dari macam-macam. Termasuk dari pertemanan. Gitu ya. Saya melihat bahwa memang karena belajar itulah, karena saya ingin belajar itulah, sebenarnya ada sisi lain yang bagi orang itu mungkin ngelihatnya justru imperfectness gitu ya. Jadi imperfect. Apa itu? Bahwa saya milih-milih nih. Saya tuh milih loh, gitu loh ya. Bahwa berarti aku seneng dong. Gini, bahwa saya mau berteman denganmu itu karena saya tahu bahwa Aini itu mempunyai value gitu ya, yang membuat saya bisa belajar dari kamu. Ya Tuhan. Gitu kan? Saya tidak mau seenak-enaknya aja, karena saya percaya, saya adalah orang yang percaya birds of a feather flock together. Yang artinya bahwa orang itu akan cenderung untuk mencari komunitas yang serupa, yang mempunyai value yang sama. Jadi saya tidak percaya bahwa lo harus baik ke semua orang. Enggak, saya nggak percaya. Karena ada hal-hal yang kita harus berani untuk membuat jarak. Demi value yang memang kita percaya itu yang terbaik buat kita. Saya tidak mau bilang bahwa saya adalah yang terbaik loh. Karena I know.
itu ya. bisa ngelihat, enggak, orang bisa melihat bahwa, aduh Dian Supolo dia sombong banget milih-milih teman. No. Nggak apa-apa. Buat saya tidak apa-apa. Ya, Karena ya, saya tahu bahwa satu, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. ya. Yang kedua, Setuju. kita punya value of life yang more or less juga diajarkan oleh orang tua kita. Ya, Yang benar. mungkin Benar. itu tidak suitable untuk semua orang. Setuju. Setuju. Nah, jadi Setuju. itulah saya sebagai manusia, saya harus akui, enggak nih, saya tidak mau berteman dengan semua orang. I have to Oh, correct that. ya, Saya harus ya. memilih orang-orang yang saya tahu saya bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Apapun itu. Jadi Oh, misalnya aku makasih banget. iya, apapun itu, apapun profesinya. Karena saya bisa baik dengan seorang satpam, saya bisa baik dengan Yes, siapapun. yes, Karena saya yes. tahu, okay, then I can actually learn how to communicate. I can learn how to serve. Jadi Yes. banyak hal yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang memang kita pilih. Yes, yes, yes. Ya. Mbak, aku ada komentar ya. Kalau Mbak bilang I'm imperfect ya, terima kasih atas segala kerendahan hati Mbak. Tapi totally di awal saya kenal Mbak itu keren dan seneng aja Alhamdulillah. sebelah apa? Alhamdulillah. Senang. Ya, Mbak emang totally keren. Dan seneng aja pertemanan kita itu 11 tahun tuh Mbak masih berkenan support saya hadir di sini. Dan senang aja dengar kata-kata Mbak memilih dalam tanda kutip memilih itu berdasarkan nilai yang dijunjung tinggi dalam hidup. Makasih banget dan jujur aja itu juga termasuk saya sih. Ya, kita harus berani jujur kok nih. Ya, orang bilang, bener. Oh kita harus baik untuk semua orang. I know. Itu nggak jujur, udah gitu loh. Betul. Ya. Paham. Jadi teman-teman catat baik-baik ya. Artinya memilih ini bukan memilih Mbak Dian tadi bilang kan mau berteman dengan satpam kayak siapa kayak maksudnya value itu punya prinsip-prinsip hidup yang tentunya bukan mengambil manfaat orang lain, bukan memanfaatkan, tetapi menjadi seseorang yang berdampak or bermanfaat. Itu maksudnya Mbak Dian. Itu ya. Nah, dan itu memang betul penting banget karena tanpa kita sadari kita bertemu dengan orang-orang seperti itu sepanjang hidup kita. Ya memang resikonya termasuk saya misalnya dianggap sombong, that's fine lah. Yang penting Tuhan Maha tahu, that's it. Nah, sekarang gini, sebelum saya ke pokok topik tentang perubahan gitu ya. Tadi kan Mbak Dian cerita tentang hidup besar dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi value. Dan saya ingat banget, boleh ya Mbak, kita ulik sedikit lagi, bahwa Mbak Dian kalau nggak salah besar dari ayah tentara ya Mbak ya? Iya kan? Nah, gitu. Dan jujur aja teman-teman, Mbak Dian Supolo itu satu keluarga orang sukses semua. Ingat baik-baik, pengertian sukses itu bukan berarti mobil 5 tinggal di apartemen, bukan ya. Pengertian sukses ini benar-benar melakukan sesuatu yang berdampak. Bukan hanya untuk orang, kalau saya sih melihatnya untuk negeri kita Indonesia tercinta. Mbak, cerita dong kecilnya kayak apa? Saya yakin Mbak Dian tuh dulu pasti petakilan gitu ya. Sampai sekarang pun. Supaya teman-teman tahu betapa masa kecil dan keluarga itu memang berdampak untuk kita. Sampai sekarang pun. Tapi memang saya percaya, kalau saya bilang kami, itu artinya saya dengan kakak-kakak saya. Saya itu adalah anak terkecil dari 4 bersaudara yang semuanya perempuan. Kebetulan karena papa gitu ya, yang mungkin memang sangat dominan gitu kan, kami itu dibentuk untuk menjadi alpha female. Gitu ya, yang artinya memang papa itu secara literally itu bilang bahwa papa ingin anak-anak perempuannya, justru karena dia tahu anak-anaknya ini perempuan gitu ya, menjadi perempuan yang kuat dan juga mandiri. Gitu loh. Jadi buat saya misalnya kayak sekarang nih, orang rame kan dengan media sosial dengan SJW feminis segala macam, itu saya ngeliat why ini jadi yang kadang-kadang buat saya itu juga lebay cara pendekatannya gitu ya. Itu saya ngelihat bahwa ini mereka mau apa sih? Kenapa sih mereka try actually
to show themselves bahwa mereka itu menjadi orang yang pemarah. Ya. Pokoknya semua salah. Contohnya nih Betul. misalnya there is a case yang ada orang dimarahin gara-gara dia posting, dia memasak menyiapkan makanan untuk suaminya dan dia happy karena suaminya appreciate itu dan itu membuat dia pengen lagi masak. Itu dimarahin sama SJW, dia bilang, kamu itu kenapa kamu kayak kesannya tuh meladeni atau bikin perempuan itu intinya ada gini, saya melihat bahwa kesukaan dia gitu ya, kebahagiaan dia dengan melayani suami atau anak-anak mereka dengan memasak itu sesuatu yang salah dan rendah banget. Itu yang buat saya udah pada gila kali gitu kan ya. Nah, itu yang saya tidak mau terjebak di tweet war atau segala macam karena buat saya wasting my energy. Betul. Jadi saya melihat kami itu memang dibentuk, kita balik lagi, kami itu dibentuk untuk menjadi perempuan-perempuan yang mandiri, gitu kan ya. Lalu Papa itu bilang bahwa salah satu as simple as kita semua itu harus bisa nyetir. Oke. Ya. Karena Papa bilang kamu nggak pernah tahu, ya kita punya supir dan selalu punya supir. Sejak kami kecil tuh kami selalu punya supir. Ya. Papa bilang, kamu nggak pernah tahu kapan kamu harus tiba-tiba ya pergi ke satu tempat dan itu supir tidak ada. Ya. Jadi kamu harus mandiri, gitu kan ya. Yang kedua, Papa tuh bilang, Papa itu tidak akan memanjakan kalian dengan kekayaan dalam bentuk materi atau dalam bentuk macam-macam ya. Dia tidak seperti itu. Tapi Papa bilang, tapi kamu mau sekolah dimanapun, kemanapun, itu akan saya sokong. Karena kenapa? Buat dia, education itu yang menjadi penyokong kita untuk jadi mandiri, bisa mandiri. Gitu loh ya. Lalu Papa juga bilang, Papa ingin semua anak itu bekerja. Kenapa? Karena kamu tidak boleh tergantung dengan orang lain. Yes, gitu kan ya. Jadi seperti itu. Yang sampai Papa tuh bilang, yang sampai kalau kamu di satu posisi, di saat kamu sudah mempunyai pasangan dan pasanganmu ternyata tidak menghargai dirimu, tendang dia. So that's actually my dad itu. Bayangin nggak? Jadi ya no wonder kita menjadi alpha female gitu kan ya. Keren. Ya, nah jadi itu memang yang dilakukan oleh bapakku dan memang mungkin bukan cuma karena dia tentara, tapi memang value yang sudah dia bawa terus dari zaman Eyang segala macam itu memang disiplin, gitu kan ya. Dan tidak suka untuk memakai kekuatan dia atau power dia untuk anaknya. For example. Dari time yang saya mau ambil SIM, ya. Nah, pada saat mau ambil SIM nih, gitu ya, Papa bilang, oke, kamu didampingi oleh misal orangnya dia, gitu ya, ajudannya dia. Saya pikir enak dong, ya, bikin SIM didampingi ajudan, habis itu jadi langsung dong ya, nggak perlu tes segala macam. Itu cuma mendampingi supaya memang anaknya nggak sendirian. Tapi ternyata ya saya juga tes. Saya harus itu tuh yang naik mobil gitu ya, terus saya berhenti di tengah lagi tanjakan. Harusnya gitu. Jadi benar-benar saya melakukan semua tes. Hebat. Seperti memang seharusnya gitu loh. Jadi itulah yang sebenarnya ajaran-ajaran yang membuat kami terbentuk seperti ini gitu loh. Dan kami dibiasakan oleh kalau kamu harus berani bicara untuk sesuatu yang benar. Bahwa nanti itu orang-orang jadi sebel sama kamu, benci sama kamu, it's none of your business. It's their business, it's their problem. It's not your problem. Keren. Gitu loh. Nah, itulah yang juga membuat kami untuk berani gitu loh, untuk ngomong bahwa ya gini loh,
jadi even kita ke bos gitu ya, itu saya pada saat saya masih kerja baru gitu ya, itu saya berani bilang datang ke bosnya, nggak bisa deh, kayak ini nggak boleh seperti ini. Tapi satu hal yang juga dibilang sama papa, jangan hanya bisa untuk ngomong nggak atau tidak bisa atau tidak Ya, mau, tapi ya, kamu harus kasih tahu kenapa dan apa betul, solusinya. Karena betul, bilang enggak aja itu very childish. betul, betul. Itu stuff yang sebenarnya I diajarkan see. oleh ayah saya. Plus, saya itu juga dimasukkan ke sekolah perempuan Katolik yang terkenal banget disiplinnya. Saya masuk ke Ursula. Oh, Ya, nambah lah. ya, Itu terbentuk jadinya kan. betul, Di betul. rumah seperti itu, di sekolah seperti itu, ya udah jadilah saya. Keren ya. Jadi kesimpulannya memang betul keluarga itu sangat berdampak Sangat. membentuk kita, ya kan? Ya. Sejak kecil, even ketika kita dewasa pun hubungan kita dengan keluarga pun tuh sangat membentuk cara kerja kita sekarang, ya kan? Betul. Itu nanti yang kita akan discuss lagi betapa keluarga itu dampaknya luar biasa. Termasuk yang kata Mbak Dian tadi, misalnya sedikit belok lagi ke tweet status seseorang yang dengan bangga. Bagi saya itu sesuatu yang membanggakan loh. Sesuatu membanggakan tuh non sewu. Bukan berarti punya mobil Jaguar di foto ditonjolin gitu ya. Tetapi ketika saya masak apapun, even masak sambal tempe pun, bagi saya kalau itu kenikmatan suami, saya pamerkan, why not? Mungkin buat orang norak, tapi happiness, ya nggak sih? Ya, itu tidak merendahkan seorang perempuan. Betul. Buat saya tidak. Betul. Nah, kalau kamu itu diem aja ditempelengin, nah itu tak tempeleng sekalian kamu. Betul. You have to fight, gitu loh. Kalau saya seperti itu. Setuju. Itu yang membuat Mbak Dian dari dulu saya kenal sampai, dan gini, saya ingat banget kata-kata Mbak Dian yang dulu saya tanya Mbak Dian gini, Mbak, apa prinsip hidup Mbak? Prinsip hidup Mbak, intinya gini, apa prinsip kerja Mbak salah satunya? Mbak bilang gini, Aini, kamu setiap kali kalau ada orang bilang, Bu, nggak bisa ini, kamu harus tanya, no, nggak ada kata nggak bisa, cari cara. Dan itu menjadi salah satu nilai saya yang tadinya saya bilang gini, Mbak, terus apa kata orang? Nggak usah mikir apa kata orang, kamu lakukan. Dan itu saya lakukan, dan di situ ternyata kita sangat bisa membedakan kapan kita bertindak secara logik dan kapan kita menggunakan perasaan yang berujung pada empati. Betul. Gitu ya? Betul. Sehingga bisa, ini nanti hubungannya sama kita menghadapi kondisi sulit, itu hubungannya, ya kan? Gitu. Nah, Mbak, sekarang saya ingin tahu nih, gitu ya. Saya percaya Mbak Dian pun pasti selalu bilang kepada setiap orang, kita harus berani menghadapi perubahan. Kerennya Mbak, teman-teman, ketika saya share topik ini, bahkan ada yang misalnya TKW, mereka tertarik banget loh Mbak dengan topik ini. So, saya yakin mereka akan menyimak, penasaran menghadapi perubahan itu kayak apa. Mbak, pertanyaannya adalah, menghadapi perubahan itu menurut Mbak Dian itu kenapa sih begitu penting? Monggo Mbak. Gini, ini setiap manusia itu kan selalu berkembang, harusnya. Gitu kan ya. Day by day segala macam, kita pasti akan itu stepnya itu nanti harusnya itu ke atas. Misalnya anak TK nanti sudah selesai TK dia ke SD. Tuntutan anak SD itu kan beda pada saat dia di TK. Lalu dia ke SMP. Demikian juga. Nah, itu kan juga perubahan sebenarnya nih. Gitu kan ya. Orang tapi tidak menganggap itu mungkin tidak sadar bahwa itu adalah perubahan. Tuntutan-tuntutan itu yang membuat sebenarnya memang memaksa kita quote unquote untuk melakukan adjustment. Buat saya lebih bagus untuk dibilang bukan perubahan tapi adjustment. Yang diperlukan atau adaptasi yang diperlukan sesuai dengan situasi seperti itu, gitu kan? Jadi misalnya orang yang tadinya sekolah, lalu dia selesai sekolah, lalu dia bekerja, maka dia harus bikin adjustment dong. Pada saat dia sekolah, for example, dia bisa menjadi orang yang udah sendirian. Karena gue belajar, gue ujian juga harus ujian gue, gitu kan ya. Itu masih oke, masih bisa. Walaupun mungkin ada beberapa saat dia harus bekerja secara kelompok. Tapi pada saat dia bekerja, gitu ya, itu
harus ada adjustment bahwa bagaimanapun juga dia harus melakukan adaptasi dengan lingkungan baru, Betul. dengan departemen lain. Yes. Karena mau tidak mau dia harus berhubungan loh dengan departemen lain kalau di dalam pekerjaan. Betul. Gitu loh, dan dengan yang lainnya, gitu kan. Jadi itu yang saya bilang, it's not a big deal nih kalau kamu itu melihat ini sebagai sesuatu yang natural, gitu kan ya. Jadi ya memang mau tidak mau kita dipaksa, quote unquote, untuk melakukan adaptasi, gitu. Jadi perubahan buat saya salah satunya itu adalah adaptasi. Nah, itu akan bermasalah jika ada penolakan dari kita. Nggak usah, saya nggak mau melakukan itu. Pokoknya enggak. Ya boleh aja, tapi artinya hiduplah kamu dengan dirimu sendiri di hutan tanpa kamu memerlukan atau peduli dengan orang lain. Udah, lakukan itu. Di hutan aja ada binatang buas, Mbak. Berarti harus adaptasi. Nah, dia harus beradaptasi juga. Juga makan. Makan yang tadinya enak di sini, mau ke restoran bisa, ke warung bisa. Nggak bisa itu di situ. Emploken itu daun-daun atau yang lain. Gitu loh, silakan. Jadi kalau buat saya itu orang yang percaya begini. Jika kita memulai mengerjakan sesuatu dengan perkataan bahwa oh it's hard for me, oh I wouldn't be able to do it, maka itu yang akan terjadi. Betul. Tapi jika kita melakukannya itu, oh ya sesuatu yang lebih is a natural thing, I can do it, dan itu juga yang akan terjadi. Jadi positif atau negatif dari apa yang kita kerjakan atau apa yang kita rasakan, it depends on yourself. Itu tergantung dari kitanya sendiri kok. Gitu loh. Saya tidak bilang bahwa proses ini mudah, tidak. Tapi kita yang harus membuat ini mudah. Ini terasa mudah buat kita. Paham. Nggak bisa orang lain. Ya. Paham. Begitu. Jadi gini. Makasih. Dapat poin-poin banyak. Teman-teman dapat poin-poin banyak ya. Jadi gini. Pertama, Mbak Dian mengajak kita melihat perubahan tuh dari cara pandang yang sederhana. Pola pikir yang simpel-simpel aja. Kamu nggak usah mikir ruwet, ini teman-teman juga nggak perlu mikir ruwet gitu loh. Even di pandemik ini, ya kan? Even di pandemik ini. Jadi caranya begini teman-teman. Untuk melihat kondisi pandemik ini, kita lihat dulu waktu kita kecil. Kita nggak sadar, kita memang tiba-tiba merasa besar. Tapi let's say mari kita lihat 5 tahun yang lalu, kecil kita kayak apa. Kita pasti butuh berubah. Dan butuh berubah itu dengan cara apa? Sadar nggak sih dari yang merangkak, belajar berdiri, jatuh, berusaha berdiri lagi. Itu kan berarti kita sudah berusaha beradaptasi gitu ya. Bedanya sekarang dengan adanya media yang serba terbuka, which is bagus, tergantung pada cara pandang kita. Kalau memang wajar media bilang ini pandemik, sesuatu memang terjadi penurunan secara ekonomi, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kesulitan mendapatkan rezeki. Tapi ingat kembali, ini masalah bagaimana kita memandang. Kembali lagi, pengalaman Mbak Dian dan memang betul praktekkan mulai sekarang gitu ya. Kalau kita melihat kondisi sulit ini sesuatu yang butuh sekuat tenaga, maka kita secara tidak sadar memaksa diri kita untuk sekuat tenaga. Beda halnya kalau kita bilang ini, ya sudahlah ini pandemi, hadapin. Hadapin tuh berarti kita do something yang dijalani dan punya keyakinan, believe dengan cara lakukan terus, Mbak Dian bilang sampai. Nah, berarti kesimpulannya bilang perubahan itu gini berarti. Zaman udah berubah ya, diganti. Karena kalau zaman udah berubah, kita merasa sebagai penderita ya, kayaknya ya sebagai objek. Tetapi sekarang ini pandemik nih, saya adaptasinya harus ngapain? Itu jadi kita terdorong do something ya Mbak Dian ya kayaknya ya. Yes. Oke. Nah, sekarang Mbak Dian, kan gini ya Mbak Dian ya. Banyak orang di luar sana gitu ya, yang nggak sadar gitu ya. Menuntut bahwa setiap orang itu menuntut adanya perubahan. Setiap orang hidup deh. Waras dan tidak waras menuntut adanya perubahan. Gitu ya. Tapi mereka lupa kan perubahan itu dimulainya dari mana. Ya kan? Bukan dimulai dari pemerintah, atasan, bukan gitu ya. So Mbak Dian, sebelum kita bicara ke sana, menurut Mbak Dian sendiri, perubahan itu apa sih artinya di mata Mbak Dian gitu? Monggo Mbak. Kemampuan dan kemauan untuk beradaptasi.
Full stop. Pengakuan berarti pertama. Kemauan dan kemampuan. Oh, kemauan dan kemampuan. Oh, oke. Yeah. Catat ya. Jadi arti dari perubahan itu lebih ngena lagi teman-teman gitu. Jadi arti dari perubahan itu sendiri ya 2K, ya kan? Punya kemauan, tapi kemauan tanpa kemampuan juga percuma. Terus kalau sebaliknya ditanya, juga versi versa. Betul. Kemampuan tanpa kemauan useless. Betul. Dan saya melihat banyak banget sebetulnya orang talented yang punya kemampuan tetapi tidak punya kemauan. Jadi khusus bagi teman-teman nih yang merasa sudah punya background pendidikan bagus, sudah punya skills yang segudang. Dan saya sering bertemu khusus biasanya anak-anak muda ya, gitu. Anak-anak muda. Mereka merasa punya ilmu segudang, tapi kalau nggak punya kemauan, banyaknya tuntutan, maka itu bukan berarti sebuah perubahan. Gitu ya, Mbak Dian ya. Betul. Buat saya itu. Betul. Sekarang pikirin kalau gitu teman-teman, sebelum mendapatkan ilmu berikutnya sama Mbak Dian nih, catat, jawab. Catatnya di dalam hati, nggak perlu catat di kertas. Bagaimana nyatetnya dalam hati? Tanya diri teman-teman. Termasuk sudah punya 2K, kemauan dan kemampuan atau kemampuan dan kemauan. Kalau salah satu nggak punya, please deh sadar mulai sekarang karena zaman sudah berubah. Gitu ya. Mbak, ini ya, kan kemarin tuh jadi gini, yang ingin kita tanyakan lagi nih Mbak, kan bisa jadi nih Mbak ya, bisa jadi orang-orang yang sekarang secara pekerjaan masih aman, kan? Di luar sana banyak Mbak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, banyak banget, dan seriously ikut merasa prihatin juga sih. Tapi kalau saya boleh jujur, ya jujur Mbak, saya pun ikut terjun payung bisnis kami tentunya gitu ya. Tapi sangat percaya gini, setelah kita lalu ya Mbak ya, yang alhamdulillah kami sudah melewatinya sama tim. Jadi yang kami lihat tuh gini Mbak, pertama terima dulu, habis itu menurut saya sih, ingat tujuannya apa, saya sih mulainya lagi dari dasar, ketok-ketok pintu tanpa rasa malu, dan senang sih dengan konsep apa, ya itu tadi, bukan menghisap. Kalau menghisap kan saya kayak lintah gitu ya. Tetapi lebih kepada bermaksud membantu, maka itu sangat berdampak pada kami sendiri gitu. Nah, Mbak, yang ingin kita tanyakan itu, Mbak, di mata Mbak ini siapa saja sih Mbak yang harus berubah gitu loh. Maksud saya salah satunya gini, pengen banget menyentuh teman-teman yang masih memiliki pekerjaan gitu ya, kan bersyukur nggak diapa-apain sama perusahaannya. Berubah. Nah, gimana Mbak? Monggo Mbak. Oke, sekarang kita masuk dan fokus ke apa yang terjadi sekarang dengan pandemi. Yes. Ya, unfortunately, kalau kita ngomong soal pandemic, itu semua orang kena kok nih. Yes. Semua orang kena. Saya tidak percaya ada satu orang pun yang senang-senang, gitu kan ya. Mau itu dari strata, mau dari segi umur, mau dari segi even strata ekonomi. Siapa bilang misalnya orang yang terkenal misalnya sebagai apa, multimilioner, gitu ya, atau sebagai taipan, dia nggak kena, dia kena dong. Dia kan dia juga pasti juga punya bisnis kan. Nah, kalau dia punya bisnis, nggak mungkin bisnisnya itu baik-baik saja, gitu kan? Pasti terkena. Bahwa dia itu yang membedakan itu adalah teriak-teriaknya. Ada orang yang teriak-teriak itu sama kayak orang diinjek gitu ya, atau orang kejedut. Ada yang tiba-tiba teriak gitu kan, ada yang ya udah gitu kan ya, oke, next, gue harus ngapain gitu kan ya. Jadi tergantung seperti itu. Tapi saya percaya semua orang, even anak kecil pun dia dipaksa untuk melakukan perubahan, gitu kan ya. Nah sekarang bagaimana kita sebenarnya bisa, kita harus dibilang bahwa kita ini dalam stage orang harus survive. Benar nggak sih, Nik? How to survive. Beda sama sebelumnya. Kalau sebelumnya itu how to grow, itu lebih banyak. Kalau di sini adalah how to survive. Ya, balik bahwa mau tidak mau kita dipaksa untuk melakukan adjustment. Mau tidak mau kita dipaksa untuk melakukan adaptasi.
gitu kan ya. Mau tidak mau kita semua dipaksa untuk melihat lagi, oke, lu itu keahlian lu tuh apa? Pakai itu untuk survive, gitu kan ya. Nah, kebetulan kayak even kayak kami ini kan sebenarnya digital company gitu kan ya. Kami terdampak nggak? Terdampak, tapi lebih ke bagaimana cara kami bekerja. Yang tadinya di kantor, tiba-tiba harus di rumah, dan di rumah itu kita punya masalah dengan kita tahu kalau bikin Zoom segala macam. Dan sekarang saya WFO, biasanya WFH. Itu jadi keputus-putus segala macam. Itu yang membuat kita mulai beradaptasi. Di awal-awal stres. Karena nanti kepotong lah, nggak kedengeran suaranya segala macam. Tapi akhirnya beradaptasi dan akhirnya sekarang we are okay, karena kita tahu kalau misalnya sampai seperti itu, kita punya WhatsApp, kita punya email, itulah yang kita lakukan gitu ya, kita combine. Apakah hasilnya itu akan sama jika kita sebenarnya bisa WFO atau kita ketemu fisik? Saya harus jawab dengan jujur, no. Ketemu fisik itu tetap kita bisa lebih cepat, jalannya lebih cepat. Misalnya ada sesuatu yang kita tidak setuju, dibilangin, solusinya apa, ini alternatifnya, itu bisa langsung. Dibandingkan kalau kita melakukan itu dengan Zoom atau segala macam. Tapi tetap, ini sesuatu yang kita cari sebagai bukan replacement. How actually to solve the problem. Jadi kita memang beradaptasi. Nah, adaptasi ini yang membuat akhirnya result kita itu bagus banget gitu ya. Di tahun alhamdulillah di tahun 2020 sales kita nih gitu ya, itu 500% meningkat dibandingin tahun sebelumnya. Gitu kan ya. Tapi saya harus bilang, anak-anak itu burn out. Karena lebih capek kan. Jadi yang saya iniin adalah udah lo istirahat dulu gitu loh. Jadi saya lebih banyak seperti itu. Adaptasi saya itu menjadi harus lebih perhatikan satu-satu. Karena saya tahu bahwa situasi ini membuat orang itu kemungkinan burnout itu besar. Jadi saya harus seperti itu. Itu adalah adaptasi saya gitu kan ya. Tapi sebelum pandemi pun kalau kita ngomong soal kerja, saya juga harus beradaptasi. Nih, saya itu generasi X. Iya, saya sudah generasi yang pakai laptop. Ketergantungan pakai laptop yang kalau misalnya nulis langsung jadi jelek. Itu generasi saya. Tapi generasi saya bukan generasi yang sangat tech savvy. Beda sama generasi di bawah saya. Nah, bisnis saya itu adalah bisnis teknologi. Jadi can you imagine that? Jadi mau tidak mau, anak-anak saya itu anak-anak muda banget gitu loh, umur 30, 20 segala macam gitu kan. Nah, saya tidak bisa lagi juga menerapkan kebiasaan saya yang sangat kayak tentara gitu ya, yang sangat keras segala macam gitu ya. Anak-anak karena cara mereka bekerja itu beda. Saya adalah orang yang sangat keras, sangat disiplin, sangat either you improve or you remove gitu kan ya. Jadi seperti itu gitu. Dari tentara deh gitu kan ya. Sementara dan itu bagus, disiplin gitu kan ya. Tapi dengan mereka itu pendekatan kami, saya harus berbeda. Cara saya melihat mereka, saya harus mengerti pattern kerja mereka supaya mereka happy. Dan itu yang membuat mereka menjadi lebih produktif. Nah, itu pun sebenarnya suatu perubahan kan? Itu pun sebenarnya sesuatu seorang Mbak Dian terutama ya. Bayangin saya itu kalau orang datang telat biasanya langsung saya pelototin dong. Gitu kan ya. Karena biasa disiplin. Gitu kan ya. Loh sekarang enggak, tapi satu hal karena ini apa yang saya lakukan itu mereka lebih happy dan resultnya itu menunjukkan gitu loh. Jadi memang mau tidak mau ada beberapa hal yang mungkin yang tadinya menjadi suatu kebiasaan dan itu berhubungan sama ego gitu ya. Kalau sampai itu dihilangkan itu wah ego gue terluka gitu ya. Itu memang kita harus siap untuk merelakan itu yang saya bilang. Saya suka orang yang kerjanya 9 to 5 ya gitu loh. Lebih dari 5
nggak apa-apa. Itu ada dulu kan saya begitu kan. Itu adalah tanggung jawab lu harus kayak gitu. Ya. Sekarang saya nggak. Orang harus balance. Yes. Orang punya pace yang berbeda. Yang penting adalah dia tahu tujuannya apa dan dia deliver. Betul. Jadi saya mencoba untuk mendidik mereka menjadi orang dewasa, profesional. Iya. Apakah itu tidak susah? Susah banget nih. Bayangin saya tuh orang yang, lo kemana ya? Selama jam kerja. Kesabaran ya. Selama jam kerja, itu kan saya biasa untuk, lo jam kerja ya itu jam gue. Betul. Lo kerja gitu. Kalau ini enggak, saya harus, kemana orangnya? Oh lagi ngerokok. Oh ya udah, gitu kan ya. Tapi kan yang penting kan sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi, yang penting kan resultnya nih. Betul. How they work, how they work is none of our business kan. That's it. Nah kalau dulu saya memaksakan orang untuk bekerja berdasarkan kemauan saya, kebiasaan saya. Betul. Nah ini yang harus totally change. Kalau dulu saya seperti itu karena kenapa? Karena memang situasinya membuat saya harus seperti itu. Betul. Gitu loh. Dan it did work, gitu kan. Tapi sekarang itu nggak akan bisa dilakukan lagi, gitu. Oke. Nah, jadi, silakan. Sorry. Nah, makanya kalau kita ngomong soal sekarang adalah situasi yang sulit. Nah, itu sebenarnya memang ya kayak ditambah aja sebenarnya repotnya, gitu kan ya. Sebenarnya itu. Tapi perubahan-perubahan itu karena sudah terbiasa untuk push ourselves, untuk berani, gitu kan ya, beradaptasi. Itu ya is not really a big deal. Cuman saya juga tahu nih gitu ya. Saya dan kami gitu ya di sini keluarga Treasury itu boleh dibilang alhamdulillah kami dalam posisi yang cukup untung lah, cukup beruntung. Kita beruntung lah gitu kan ya. Saya tahu banyak orang di sana itu ya, seperti kamu bilang kehilangan pekerjaan segala macam. Gitu, ya. Betul. Nah, yang saya pesankan itu adalah ini adalah saatnya kita melihat kepada diri kita sendiri gitu ya. Kebisaan kita tuh apa? Betul. Nah, ini jangan-jangan kita bisa justru dapat keahlian kita atau talent bakat kita yang belum diasah dan karena situasi memaksa kita untuk sebenarnya do something else, jangan-jangan itu menjadi nantinya keahlian kita. Peluang, betul. Itu menjadi peluang. Tapi satu hal yang kamu harus tahu dan kita harus sadar gitu ya. Jika kita mau nggak mau kan kita harus jualan apapun itu ya nih. Oh ya. Jual service, jual produk, jual keahlian itu kan yang harus kita lakukan untuk survive ini. Tapi satu hal yang kita harus ingat selalu itu adalah jangan berbuat sesuatu hanya berdasarkan supaya nanti jualannya berdasarkan rasa kasihan. Berdasarkan apa, Mbak? Rasa kasihan. I see, yes. Setuju. Jangan seperti itu gitu loh. Jangan kita menjual sesuatu lalu kita biar dia kasihan deh gitu loh. Lalu kita akibatnya apa? Jualan kita menjadi setengah-setengah. Yes. Jangan. Try actually to give the best service, the best product yang kalian bisa. Jangan asal. Karena kenapa? Kalau kalian berdasarkan kasihan, gitu ya, itu tidak akan sustainable. Setuju. Saya harus terbuka, misalnya nih, saya harus terbuka ya nih, gitu ya. Sangat. Monggo. Orang yang memang kita harus akui, misalnya masak. Semua orang pasti bisa masak, iya pasti bisa masak. Tapi dia itu dia punya bakat atau dia punya taste bud yang bagus atau tidak, itu given. Betul. Gitu kan ya. Betul. Pada saat dia tahu dan harus sadar untuk bilang, gue mau masak seperti apapun ya, taste bud gue tuh nggak bagus. Betul. Nah kalau taste budnya nggak bagus, ya jangan ngambil itu. Kamu menjual, habis itu orang akan beli itu untuk rasa kasihan pertama. Tapi habis itu stop. They're not going to buy. Why? Kan itu orang juga punya harus berhati-hati dengan duitnya. Yes.
gitu loh. Betul, Jadi gak betul, bisa seperti itu gitu loh. Kamu betul. jangan memaksakan dan jangan ngikutin orang. Karena kenapa? Ngikutin orang lain. Karena apa yang bisa dilakukan oleh orang lain itu belum tentu kamu bisa melakukan dengan baik. That's it, that's it. Intinya adalah Betul. berikanlah apapun itu, mau dalam segi service, mau dalam itu produk, mau itu apapun itu gitu ya. Lakukan yang benar-benar terbaik Yes. dengan standar quality. Betul. Bukan terbaik yang lo lakukan misalnya, oh gue udah capek banget nih, gue Ya. masak itu tengah malam sampai segala macam. Iya, but your taste sucks, man. Yes. Gitu loh. Betul. Jangan seperti Betul. itu gitu loh. Jadi Ya. itu yang aku bilang. Beradaptasi boleh, kita lagi harus survive boleh, tapi lakukan itu sesuai dengan apa namanya talent yang terbaik buat kamu. Contohnya, Betul. Setuju, setuju. Ada satu orang gitu ya. Ini kebetulan temennya si Mbak gitu ya. Kalau Mbakku itu tuh Ya. makanannya kan gila. Dia temennya Mbak, dia mencoba untuk menjual produk gitu ya, karena dia ngelihat si Mbakku ini enak banget gitu ya. Dia jual tuh produknya. Ya udah, saya kasihan, saya beli. Akhirnya saya tidak makan. Apakah saya akan beli kembali? Ya enggak. No. Yes. Nah, sementara satu hal yang saya lihat dari dia itu adalah dia itu bisa mendapatkan bahan-bahan untuk dimasak tuh, itu apapun dia bisa dapetin, harganya bagus gitu kan ya. Lalu lah kenapa lo nggak bikin kayak semacam misalnya just tip? Betul. Lalu betul. Ya itu betul. Aja lo untuk belanja segala macam gitu betul. loh. Tanpa kamu memaksa diri untuk masak. I know. Gitu loh. I see. Dapat kuncinya. Gini, saya paham maksud Mbak, tetapi kan harus dibagi ke teman-teman maksudnya, gitu ya, paham? Ya. Keren, Mbak Dian keren banget menyimak sepanjang obrolan Mbak ini. Jadi teman-teman yang kita bisa simpulkan begini, kan tadi pertanyaannya siapa aja sih yang harus bisa menghadapi, yang harus berani menghadapi perubahan ini? Mbak Dian ya semua ini kondisi menimpa semua. Obrolan yang panjang tadi lebih kepada gini, pengertian berubahnya itu kayak apa? Pertama, memang betul adaptasi, tetapi sebelum adaptasi ada kata-kata terima gitu. Kondisi ini harus kita terima. Kalau kita berusaha adaptasi, berusaha tapi nggak terima, ibaratnya hati kita tuh masih ada sesuatu yang mengganjal. Saya bilangnya aliran kebatinan, doa ke gereja, ke masjid atau apapun, tapi kita nggak terima. Nonsense gitu. So terima, habis itu berusaha adaptasi. So kita menuju detail bagaimana caranya adaptasi. Karena adaptasi itu tidak sekedar berubah. Pengertian adaptasi itu lebih detail di sini, yaitu pertama, kalau ada tetangga kita yang sukses buka pesanan makanan online gitu ya, boleh aja sih niru, tapi tanya gitu ya, tanya. Ini bukan masalah bisa, talent. Jadi talent itu berbeda dengan kita bisanya apa, beda. Seperti tadi yang diceritakan, kakaknya Mbak Dian ahli memang kalau bikin makanan tuh gila. Terus ada seseorang yang ikutan, tapi ternyata rasanya beliau memang bisa masak orang tersebut. Tapi kan kalau masakan taste-nya sama, misalnya Anda di digital tuh apanya, produknya itu berkualitas, berguna, durable apa enggak, harus seperti itu. Nah, jadi pengertiannya untuk kita beradaptasi bukan berangkat dari hal yang kita bisa, tetapi hal yang menurut kita talented. Masalahnya, nanti nih Mbak Dian nih ahli. Jadi masalahnya untuk tahu kita tuh punya talented di mana itu, bisa jadi sebetulnya kita tahu tapi ada ego. Misalnya, kita ada kesempatan just tip, tapi mungkin kita merasa, aduh, itu pekerjaan apa itu ya? Kayaknya lebih gengsi. Nah, gengsi. Padahal berubah itu buang segala gengsi. Itu, Mbak Dian, silakan detail ke situ karena Mbak Dian ahlinya untuk jauh dari gengsi. Mbak Dian, monggo. Gini, sebenarnya agak susah buat saya kalau itu kita membahas soal gengsi gitu kan ya. Iya. Oke. Pride itu sesuatu yang kamu tidak bisa ajarkan dan sesuatu yang kamu tidak bisa bilang, lupain lo gengsi gitu kan. Karena kita tidak mengalaminya kan, nih.
Ya, gitu kan ya, ya. ya, ya. Jadi kamu Karena gampang apa banget. adanya. Nah, kamu gampang banget Ya. kalau bilang, ya udah lu lupain gengsi, lu sekarang udah, lu ketok nih pintu-pintu semua, gitu kan ya. Ya, Ada ya, orang yang memang diajar ya, gitu ya, ya. untuk Betul. dari dulu kebiasaannya itu nggak bisa gue ngetok pintu. Gue I see. biasanya Itu. dia yang datang ke gue, Yes. gitu kan ya. Yes. Nah, jadi kalau buat saya, kalaupun Yes. saya ngasih tahu soal bagaimana ini gengsi apa namanya Paham, supaya paham, lo nggak gengsi paham. lagi segala macam, saya nggak bisa karena itu Paham, menjadi paham. teori. Itu menjadi Paham. teori nih, Paham, gitu kan. paham, Satu-satunya yang akan sebenarnya mengalahkan gengsi itu adalah kesulitan, tingkat kesulitan Yes. yang akan dialami oleh yang bersangkutan. Yes. Kita sebagai orang luar nggak bisa. Yes. Itu akan Yes. menjadi, tahu nggak, kayak teori. I know. Dia akan bilang, lu enak aja, lu memang datang, misalnya nanti dia akan bilang, lu memang datang dari keluarga yang seperti ini. Lah Ya. gue nggak bisa. Ya. Kamu mau ngomong orang seperti itu, mau sampai berbusa, dia nggak akan mendengar. Betul. Tapi dia akan berubah jika dia mengalami situasi yang memang sangat sulit, yang membuat dia ingin akhirnya mau berubah itu. Jadi saya nggak bisa untuk kasih tahu gimana sih mengatasi gengsi. Ya, bisa. Itu adalah situasi. Dia harus mengalami situasi itu. Dan itu yang bisa mengalahkan gengsinya. Ya. Berarti kesimpulannya gini teman-teman. Kalau teman-teman sekarang sudah merasa kejedot-jedot, merasa kesulitan, tapi masih merasa, apa kata orang, maafkan saya harus bicara bahasa terang. Berarti Anda bodoh-bodohnya orang gitu loh kalau saya bilang. Nggak bisa. Menurut saya kurang setuju dengan itu. Apa-apa? Coba. Menurut saya gini, proses belajar orang itu kan berbeda. Oke. Proses belajar orang itu berbeda. Ada yang kamu cukup ngasih tahu, dia mendengarkan, dia berubah, dia menjadi lebih baik, gitu ya. Ada yang perlu ditampar, habis itu dia berubah, dia menjadi lebih baik. Ada yang perlu digebukin rame-rame sama KRT, dia baru berubah dan menjadi baik. Ada yang harus digebukin, diinjak-injak, dia baru berubah jadi baik. Ada yang harus dilindes truk tronton, dia baru berubah menjadi baik. Ya. Saya bilang, apakah mereka soal bodoh atau enggak? Kalau saya bodoh itu, saya tidak melihat ini sebagai, ya boleh aja misalnya kita bilang, ini bodoh banget sih lo, udah seperti itu masih aja. Bisa dibilang itu. Tapi sekarang gini, ya dia belum ada di tahap di mana, bukan soal sadar, belum ada di tahap di mana yang akhirnya situasi itu membuat dia bisa mengalahkan gengsi. Dia belum. Karena ukuran kita beda sama dia, gitu loh. Jadi itu dia belum memang di tahap itu. Dia masih bisa survive nih, tanpa dia berubah dia masih bisa survive. Nanti pada saat dia udah benar-benar, wah gue mati nih kalau nggak ngerjain ini, maka gengsi itu pun akan dia rilis. Oke. Cuman pesan saya teman-teman jangan nunggu mau mati ya. Pikirin dong kita tuh kalau bisa menghidupi banyak orang tuh betul. Nah itu. Betul. Nah itu jadi, yang mungkin sorry saya putus. Mungkin satu hal yang kita bisa bilang adalah udah saatnya jangan mikirin diri sendiri. That's it. Udah saatnya untuk mikirin kita bisa bikin perbaikan apa. Karena at the end, jika itu bukan hanya untuk kita, tapi juga bisa untuk orang lain, you are going to be happier. That's the happiest moment that you ever get. Yes, betul banget. Nah, makasih Mbak Dian membantu saya dapat clue-nya. Jadi teman-teman, mulai sekarang pikirin gini, aku masih bisa hidup kok, dengerin baik-baik. Kita hidup nggak sendiri. Pikirin orang-orang sekitar kita, seriously. Rasakan sensasinya setiap kali kita bisa menghidupi orang banyak. Sehingga tidak ada penderitaan yang ada tuh rasanya ngapain lagi. So, ya, jangan nunggu kejedot-jedot dulu ya. Jangan nunggu sampai diserak mati. Iya, betul. Nah, saya jadi ingat nih Mbak Dian. Jadi Rosabeth Moskenter, beliau itu seorang profesor di Arbuckle di Harvard Business School. Beliau itu salah satu menulis bukunya itu salah satunya bestseller ya. Nah, beliau mengatakan gini, ada 10 alasan mengapa orang menolak perubahan. Nah, ini.
Jangan-jangan salah satunya disebutin Mbak Dian tadi, udah kelindes-kelindes masih berdiri kudet lagi. Jadi ada 10 alasan mengapa orang menolak perubahan. Menarik banget. Kebanyakan kalau bilangin 10, saya sebutin 3 aja ya. 3 itu diantaranya adalah orang menolak perubahan karena tingginya ketidakpastian, takut gitu ya. Jadi tingginya ketidakpastian, banyaknya kejutan yang membuat kita tidak mampu mengendalikan. Jadi kita takut banyak kejutan, merasa tidak mampu mengendalikan. Dan yang ketiga, terbatasnya kompetensi. Nah ini nih, terbatasnya kompetensi yang kita miliki. So Mbak Dian, pertanyaannya dari 3 ini deh. Apa ya Mbak, kalau menurut Mbak yang harus kita lakukan mulainya dari mana nih? Terutama masa sekarang nih Pak. Karena banyak teman-teman saya yang di bisnisnya sudah mulai misalnya, mungkin ingin beralih dan semuanya, atau ada teman-teman yang hilang pekerjaan. Mulainya dari mana sih Mbak? Gitu. Monggo Mbak. Gini, itu yang saya bilang bahwa kan kita memang mau tidak mau sekarang ya, itu ada di situasi yang mungkin kita itu harus merelakan ego. Yes. Tapi again, lo kapan mau merelakan ego lo itu another story gitu ya, merelakan ego gitu kan ya. Nah, salah satu ego itu adalah yang mungkin kita harus memberikan service yang tadinya buat kita apa sih gitu kan ya, itu menjadi ayo lakukan. Karena jangan-jangan kalau you keep doing it, jangan-jangan itu adalah kekuatan lo. Jangan-jangan itu yang membuat lo itu nanti bisa perform even better, gitu kan ya. Dan jangan lupa satu lagi, walaupun kita tidak bisa bertemu, kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain itu bisa juga membantu, gitu kan ya. Nah, jadi banyak cara untuk melakukan itu jika kita mau. Betul. Gitu loh. Jadi apa teori itu yang saya bilang itu hanya teori. Sekarang masalahnya lo mau ngerjain atau tidak. Dia bilang orang tidak punya kompetensi. Terus kita lihat punya. Itu orang misalnya tapi orang cenderung untuk kayak daki-daki gitu loh ininya. Pokoknya orang itu kalau survive, kalau lu pinter banget, kalau lu misalnya seorang dokter atau lu adalah seorang sarjana hukum atau lu, tanpa itu pun sebenarnya jangan-jangan ada kekuatan dari ini kita gitu ya, di dalam kita yang sebenarnya bisa kita jual. Kayak sampel ibu rumah tangga yang sangat disiplin untuk pembagian waktu gitu kan ya. Dia benar-benar yang sampai pakai kalender, pakai segala macam, dia tahu caranya very organized. Ya, gitu loh. Banyak saya ngelihat gitu ibu-ibu seperti itu. Dia bisa jualan loh. Tahu nggak jualan apa? Dia bisa bilang, aku mau jadi PA dong, Mbak. Tapi untuk mengorganize misalnya jadwal-jadwal lu. Aku orang yang sangat tidak organize untuk jadwal. Jadi dulu dari zaman dulu itu aku misalnya, Mbak mau meeting, iya oke jam 10. Nanti saya ketemu sama yang lain, Mbak mau meeting, iya jam 10. Akhirnya pernah kejadian saya jam 10 meeting sama 4 orang, bayangin nggak? Gitu kan ya. Nah di saat segini, ini orangnya sebenarnya bisa menjual service itu. Dia bisa jualan, dia bilang, gue memang seorang ibu rumah tangga, tapi gue sangat organized. Gue bisa membantu lo untuk membuat itu, misalnya schedule, mengatur schedule, nanti meeting, nanti gue aturin segala macam. Dia kan bisa. Gitu loh. Jadi jangan daki-daki gitu loh. Ini temannya Mbakku, gitu ya, teman Mbakku. Enggak, bukan Mbak di rumah asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Itu yang saya bilang, yang dia coba menjual makanan, tapi dia nggak bisa masak, gitu kan ya. Tapi dia itu bisa dapetin any produk yang kita produk makanan yang kita bisa masak untuk dimasak gitu ya, raw produk yang kita mau, anything gitu kan ya. Nah dia kan bisa jualan itu. Betul. Dia bilang ke tetangganya, lo daripada lo pusing untuk belanja segala macam, lo ini ke gue, nanti gue cariin, pokoknya lo tinggal diem gitu loh. Harganya segini, atau dia bilang harga gue fee-nya misalnya dari harga
awal yang benar, Ya. ditambahin fee lah berapa persen. That's it, gitu loh. Oke. Nah, Oke. jadi those stuff itu yang kita nggak usah daki-daki gitu loh. Paham, Dengan dia paham. tiba-tiba masak padahal dia nggak bisa masak, itu kan kayak daki-daki kan. Yes. Nah, lu tuh udah punya. Nah, sekarang udah punya keahlian lain yang justru bagus banget, yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Paham. Dan kadang-kadang itu sesuatu yang sederhana gitu loh. Ya, paham. So, jadi ada ide nih, gini teman-teman, ada ide ya. Karena jujur aja Mbak, webinar talk show ini, saya flashback lagi ya. Jadi webinar talk show itu Mbak, awalnya tuh sederhana. Jadi awal pandemik itu kan, inget nggak sih kalau banyak ibu-ibu yang belanjanya sampai bertumpuk-tumpuk, yang menurut saya alhamdulillah dia ada uang, tapi wajahnya tuh kayak sayu-sayu. Saya pikir gini, lah yang punya duit bisa belanja banyak masih sedih, apalagi yang nggak punya duit gitu ya. So salah satu tujuan webinar ini tadinya ingin share dengan para perempuan. Tapi kita melihat kenapa harus para perempuan, sehingga kita menuju ke siapapun termasuk anak muda, sangat bergantung pada topiknya. Sehingga kembali lagi, tujuan webinar ini salah satunya bertemu dengan Mbak Dian judul ini, dan saya percaya Mbak Dian yang tadinya juga ngasih tahu nih, jangan kayak gitu, judulnya ini aja. Dan saya suka banget dengan narasumber yang mau mengajak diskusi gitu ya. Sehingga ada ide teman-teman, kalau ada teman-teman yang maaf kehilangan pekerjaan, hidup ini bukan mati segalanya. Lihat kembali tetangga misalnya butuh apa, nggak usah malu-malu. Kalau teman-teman bisa melakukan, tawarkan itu, tawarkan. Pokoknya yang namanya ego, itu udah suruh pulang aja. langsung lakukan apa yang ada depan mata. Kalau teman-teman merasa gini, aduh Bu Aini apa kata orang? Seriously, saya sudah melakukannya berkali-kali. Hidup ini bukan masalah apa kata orang kok. Hal yang paling memalukan adalah apa kata diri kita kalau hidup kita gini-gini aja. Itu menurut saya jauh lebih memalukan daripada apa kata orang. Gini nih, iya gini nih. Selama yang kita lakukan itu adalah bukan kejahatan, maka peduli setan dengan kata orang. Karena kenapa? Orang yang akan ngomong itu kan juga cuma bisa nyinyir. Dia tidak menolong. Gitu loh. Jadi kalau kita mikirin semua kata orang, kita nggak akan maju-maju juga. Gitu loh. Selama kamu percaya yang kamu lakukan itu adalah bukan kejahatan, bukan penipuan, bukan sesuatu yang negatif. Saya lakukan. Lakukan aja. Satu yang aku ini, kenali dirimu. Betul. Kenali dirimu. Dan jangan daki-daki deh, gitu loh. Jangan daki-daki. Kenali diri kita, nggak usah neko-neko kalau orang dia bilang, nggak usah muluk-muluk, lakukan yang ada di depan mata. Nggak usah muluk-muluk, bukan neko-neko, lebih ke muluk-muluk. Karena ternyata itu di depan mata, keahlianmu itu di depan mata. Kayak yang seorang ibu yang benar-benar sangat organized, kan dia bisa jual itu sebenarnya. Betul. Ya. Kalau saja ada orang yang menawarkan diri seperti itu, I will take it. Yes. Tuh. Ya, tuh kan? Keren kan? Jadi bukan kemampuan, mau nggak menawarkan diri. Itu kesimpulannya ya. Nah, Mbak, saya jadi ingat nih, jadi Rosabeth Montcanter tadi sudah bicara itu. Kita sekarang, Mbak, jadi saya ingat dengan quote-nya Nelson Mandela. Beliau itu mengatakan gini, courage is not the absence of fear, but the ability to manage despite having fear. It is being brave and confident enough to do what you believe is right. Jadi teman-teman, maksudnya berani itu bukan berarti kita tidak punya rasa takut gitu loh ya. Ada rasa takut itu, yaitu takut salah langkah, kemudian, saya ulang, bukan berarti tidak ada rasa takut, tetapi kemampuan kita mengatasi rasa takut itu. Nah, termasuk diantaranya takut salah langkah, kemudian takut salah mengambil keputusan dalam menghadapi perubahan. So, pertanyaannya Mbak, gimana sih kalau ada rasa takut itu Mbak? Kalau Mbak Dian kan memang nggak punya rasa takut tuh. Nih, aku mau nanya sama kamu, ya. Pada saat kamu ingat, pada saat kamu lulus SD, ya, lalu kamu harus ke SMP, perasaan kamu seperti apa? Gini, Mbak. Aku selalu penasaran sih, gitu.
penasaran. Tetapi kalau Mbak tanya kapan aku punya rasa takut, ketika pandemik ini, aku punya rasa takut. Seriously, sepanjang hidupku, alhamdulillah aku nggak punya rasa takut. Tapi ketika pandemik itu terjun payung, apa yang buat saya takut? Saya menghidupi banyak orang, gitu loh. Itu yang buat saya rasa takut. Sehingga ketika rasa takut itu datang, dan kembali lagi, saya takut ketika saya tidak tahu apa yang saya lakukan. So, ketika saya tidak tahu apa yang saya lakukan, saya cuma bilang, so apa yang ada dalam pikiranmu? Misalnya, buka handphone, hubungi, that's it. Semudah itu maksudku. Nah, mungkin Tapi aku kan bukan itu kamu nggak pada ngomong orang soal, iya, tapi kan artinya kamu menganggap semua orang mempunyai kemampuan yang sama seperti dirimu kan. Nih, Iya, pada I know. kenyataannya kan sebenarnya it's not that simple. Iya, betul, Nah, betul. saya mencoba untuk membuat mereka, karena mereka mungkin mengalami itu juga pada saat itu Betul. ya saya bilang, pada saat dari SD ke SMP, itu banyak Betul. orang yang rasa takut. Aduh, apalagi jika misalnya SMP-nya berubah, bukan di sekolah yang sama. Dia takut karena kenapa? Teman yang baru. Dia takut kenapa-kenapa. Nanti ulangannya seperti apa? Gurunya seperti apa? Tesnya seperti apa? Nah, itu balik lagi. Situasi yang memaksa kita untuk mengatasi rasa takut. Nah, memang levelnya itu akan berbeda antara satu sama yang lain gitu ya. Kamu itu ada di level karena ada tanggung jawab lain gitu ya di belakangmu. Maka kamu benar-benar memaksa dirimu untuk I have no choice. I have no choice. Ini sebenarnya berhubungan sama, ini masih berhubungan sama yang sebelumnya gitu loh. Situasi yang membuat kita sebenarnya mengalahkan rasa takut itu gitu kan. Kamu bisa bayangin kalau kamu tidak ada beban untuk orang lain. Kamu hanya sendiri, if you're single, kamu tidak mempunyai tanggung jawab apapun dengan orang lain secara financially gitu kan. Maka mungkin kamu tidak seperti sekarang. Kenekatanmu tidak seperti sekarang. Karena it's only for me. Ya udah asal-asal aja. Tapi karena kamu punya tanggung jawab di belakang, maka itulah yang membuat rasa takut kamu itu kamu coba atasi. Jadi dibunuh. Nah, tapi again nih aku kita juga nggak boleh ngomong daki-daki kan. Ya itu bisa buat saya quote, saya tuh nggak terlalu suka quote. Karena buat saya kenyataannya kan itu. Misalnya, dengan kita mengatasi rasa takut. Ya nenek-nenek bunting juga tahu kita mengatasi rasa takut, tapi bagaimana dan situasinya seperti apa gitu, sampai ya itu saya bilang balik ke situasi bahwa kamu akan ditempatkan di mana nggak ada teori untuk itu gitu loh. Kamu harus mengatasi itu. Tapi satu hal yang saya bisa bilang, jangan daki-daki. Karena jangan-jangan yang dapat menjadi penyelamatmu itu hal yang sangat simpel yang ada di dirimu. Itu kita balik yuk ke ibu-ibu yang sangat ibu rumah tangga yang sangat disiplin. Dari sebenarnya dia nggak perlu jual makanan kan? Dia nggak perlu jual makanan. Dia nggak perlu jual baju misalnya untuk jahit segala macam. Enggak. Yang dia jual itu adalah kedisiplinannya. Kedisiplinannya. Kamu bisa bayangin, kalau saya memakai ini ya dia, saya akan senang banget. Karena kenapa? Dia mungkin jam 7, itu udah telepon saya. Mbak udah siap. Nanti jam segini, Mbak Dian udah harus standby ya di sini. Habis itu, Mbak, 2 jam lagi, Mbak Dian harus meeting sama ini. Kalau aku dapat orang seperti itu, hidup serasa mudah ya? Exactly. Nggak perlu macam-macam loh. Dia nggak perlu masak, dia nggak perlu jahit, dia nggak perlu segala. Enggak. Kedisiplinan dia yang dia jual. Gitu lah. Itu yang saya bilang. Jangan jadi orang tuh jangan bikin semuanya tuh kesannya complicated. Enggak. Betul. Gitu lah. Justru cari yang sesederhana mungkin yang benar-benar tapi itu menjadi kekuatanmu. Betul. Misalnya nih orang ada yang nulisnya bagus. Gitu kan. Nah, dia bisa ini surat segala macam. Dia bisa jadi penulis untuk tanya ke artikel-artikel, tanya misalnya kayak misalnya saya itu kami itu butuh seorang penulis untuk bikin artikel. Dia bisa gitu. Atau dia ternyata misalnya yang bagus. Dia punya taste gitu ya, taste
untuk pilihan dan itu anak-anak orang-orang atau teman-temannya tuh bilang, aduh rumah lo tuh bagus banget ya, rumah lo tuh homey banget, rumah lo kayak gitu. Dia bisa jualan talent itu, dia bisa jualan seperti itu. Ya. As simple as that. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya nggak ada yang tidak bisa kita jual dalam hidup ini. Gitu. Artinya bukan sepanjang tidak jual diri dan jual hak orang lain. Jadi artinya ada hal yang bisa kita lakukan. Jadi kesimpulannya gini kali ya Mbak Dian ya. Teman-teman, bagaimana caranya untuk berani menghadapi perubahan? Menurut saya, baru saya temukan pagi ini setelah sama Mbak Dian. Hanya cuma satu, miliki tanggung jawab. That's it sih menurut saya gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya anak buah, pikirin bahwa kita punya anak buah nih yang harus kita hidupin. Kalau ini saya nggak punya anak buah, ya saya punya diri saya sendiri yang saya harus hidupin, yang saya harus survive. Itu saya rasa salah satunya. Kedua, dari apa yang disukain, termasuk tadi yang Mbak Dian bilang. Even seseorang, si mbak-mbak, ya kan, ini si mbak-mbak loh, mbak-mbak itu bibi yang tidak sekolah, tetapi punya kemampuan apa? Selalu disiplin, well organized, menulis jadwal, menghubungi, ada jam-jamnya sampai detail. Itu ternyata juga bisa mendapatkan pekerjaan, gitu loh. Sebatas kita benar-benar simpel deh, tanggung jawab dan maulah menawarkan diri. Hanya itu. Kalau tanggung jawab tuh nggak nawarin juga percuma. Kita nggak pernah tahu. Itu ya. So, thank you Mbak Dian. Dapat banget. Nah, sekarang Mbak Dian, jadi gini. Mbak Dian itu, saya punya pertanyaan yang salah. Makanya aku ketawa dulu. Tapi kan pertanyaan ini bukan untuk Mbak Dian gitu loh. Ini pertanyaan untuk semua. Jadi gini, Mbak Dian pernah nggak sih punya rasa takut? Makanya aku ketawa dulu. Mbak Dian pernah nggak punya rasa takut dalam menghadapi perubahan? Ya punya lah. Ya punya lah. Momen apakah itu? Terus bagaimana cara Mbak Dian menunjukkannya? Silakan Pak. Pernah lah. Even pada saat sebenarnya rasa takut saya sama seperti rasa takut kamu, gitu kan ya. What if, gitu ya, the business doesn't do very well. Saya punya anak-anak buah yang emang seperti yang kamu. Some of them itu adalah kepala rumah tangga. Yang artinya ada lagi tuh ininya kan, sub tanggung jawab tuh ada lagi gitu kan ya. Bagaimana saya juga manusia biasa yang sempat mengalami juga kayak burnout, terus yang capek, aduh, I just want to give up gitu kan ya. I just want to give up. Why? Because tanpa gue kerja, gue masih bisa hidup kok gitu kan ya. Nah, bagaimana saya itu seperti yang kamu bilang bahwa saya sadar gitu ya bahwa di belakang saya itu masih ada orang lain gitu kan ya. Itu yang membuat saya fight gitu kan ya. Itu membuat terus misalnya kamu bagaimana sih cara saya untuk menghadapi? Ya itu sebenarnya cuma itu gitu ya. Gini, saya dan yang bikin saya senang juga itu adalah ada beberapa mimpi-mimpi saya gitu ya yang saya udah bilang, dan itu ya of course itu berhubungan sama materi gitu kan ya. Yang saya akhirnya karena gini, kalau saya terus yang melihatnya dari sisi aduh capek banget ya gue ya. Aduh susah banget ya atau segala macam. Maka itu akan mempengaruhi mood saya secara keseluruhan. Saya akan menjadi seperti itu. Saya akan menjadi negatif, saya akan menjadi low, saya akan menjadi capek, saya akan menjadi gitu. Tapi kalau kamu bilang, oke, misalnya as simple as orang boleh bilang itu adalah ngimpi banget gitu kan ya, nggak apa-apa. Tapi saya percaya jika itu terus kita main enggak, I'm going actually to have that, I'm going to have that, then you're going to have that. Gitu kan ya. Nah, setuju. Yang saya lakukan adalah coba cari mimpi-mimpi lo tuh apa, gitu kan ya. Saya punya mimpi, gitu ya. Jadi ada satu rumah dekat rumah kami, gitu ya. Itu bagus banget, jauh lebih luas dari rumah kami. Gitu kan. Itu saya sampai bilang sama supir saya, this house is going to be mine, gitu lah. Dan saya punya mimpi itu pada saat sebenarnya justru pandemi. Nah, itu yang membuat saya, oke, kita harus bikin A, B, C, D, E ya. A, B, C, D, E, supaya kenapa? Supaya nanti that house is going to be mine. Gue bisa beli itu, gitu loh. Nah, jadi itu yang membuat saya juga kayak obat buat saya yang sebenarnya sudah capek. Gitu. Karena memang kayak kamu pasti ada, kamu bohong nih. Kalau kamu sampai bilang, enggak, gue nggak pernah ngerasa capek, enggak, kamu bohong.
Oh, capek Mbak, beneran. Gitu Juni ini seriously, justru nanti aku mau dapat tips Mbak. Juni ini alhamdulillah full Mbak, full training online. Jadi kadang ketika aku bilang Tuhan aku capek, aku langsung tutup mulutku. Enggak, ya Allah, ini kan yang aku minta. Yes. How? Yes. How? Bagaimana caranya supaya karena aku minta sama Tuhan dikasih umur sampai 100 supaya ketika aku mati ada gunanya untuk orang lain. Bisa menghidupi banyak orang. Makanya aku nanti ingin ngobrol di luar ini, ngopi sama Mbak Dian. I want to tell you my big dream. Gitu, nah itu aku bilang, itu yang bisa membuat kayak obat dan penyemangat kita gitu loh. Betul. Kamu harus punya itu. Jadi jangan hanya fokus juga ke yang sekarang. Sekarang kita capek, capek fisik dan mental gitu ya. Bagaimanapun ya mental juga kena gitu kan ya. Tapi kita jangan hanya memikirkan itu aja. Mau tidak mau push. Oke, lo mau apa untuk masa depan? Nah, itu yang bisa menjadi penyemangat. Itu yang bisa menjadi obat. Nah, banyak orang yang sebenarnya udah nggak usah banyak mimpi deh, gitu kan ya. Enggak, itu perlu kok, gitu loh. Karena kenapa? Itu bisa jadi penyemangat. Dan itu yang bisa membuat orang, jadi gini, jangan biarkan itu hanya mimpi. Jadikan itu kenyataan. Nah, untuk dijadiin kenyataan kan you need to do something, gitu ya. Kalau you do nothing, ya itu memang akan jadi mimpi, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita punya mimpi dan kita bilang, oke, I will be able to achieve that, but I have actually to do this, and this, dan kamu akan memaksa dirimu untuk melakukan itu. Nah, itu yang akan menjadi penyemangat. Kamu akan bilang, iya, gue capek. Beneran, gue capek banget mental dan fisik. Ini seperti ini untuk mencapai mimpi itu. Jadi buat saya harus berani untuk melakukan itu. Ya, setuju Mbak, setuju. Satu langkah, aku sedang on the way. Amin, Mbak. Amin. Sama Mbak, aku senang dengan cerita Mbak. Mbak, ini kan setiap manusia itu kan pasti pernah salah langkah ya. Aku pun pernah salah langkah. Teman-teman pasti juga pernah salah langkah gitu ya. Mbak pernah nggak sih salah langkah gitu ya? Terus itu pertama. Kedua, kapan Mbak menyadari itu salah langkah? Karena paling berguna itu kapan kita menyadari bahwa kita salah langkah gitu. Terus lalu apa langkah Mbak awal memperbaikinya gitu? Salah langkah itu buat aku sama dengan melakukan kesalahan atau keputusan yang kurang tepat. Iya. Yang artinya betul. buat saya itu ya bukannya cuma pernah gitu loh, beberapa kali of course. Jangan baper, cuma itu aja ininya. Ini saya. Tips saya gitu kan ya, jangan baper. Dan biasakan untuk sebenarnya punya plan B dan punya plan C. Gitu kan ya. Saya selalu melakukan itu. Jadi saya misalnya, saya bilang oke, saya mau melakukan sesuatu, saya tuh selalu punya plan A, plan B, plan C. Kadang-kadang di plan A, dan saya lakukan plan A, karena menurut saya plan A itu sebenarnya yang terbaik. Of course, kalau udah punya plan yang pertama, mungkin itu yang terbaik. Tapi udah kenyataannya, ternyata itu tidak terbaik, dan malah sebenarnya hasilnya bahaya, gitu kan ya. Karena saya punya plan B, what if, gitu ya, sesuatu yang what if, maka itu ya saya langsung move on, gitu loh. Oke, ini masalah, how to solve this, and how to move on. Gitu lah. Makanya saya bilang itu perlu jangan baper. Saya itu orang yang tidak suka orang yang this is my fault. I shouldn't have actually done that. Terus abis itu this is my fault. This is my fault. Shut up. Betul. It happened. Move on. Gitu loh. Jadi sebenarnya seperti itu, yaitu jangan baper. Kalau kamu baper, kamu itu akan end up di mengasihani diri sendiri. Setuju. Gitu loh. Setuju. Sebenarnya setuju. Thank you Mbak Dian. Jadi teman-teman, kalau teman-teman merasa salah langkah, nggak sendirian gitu loh. Saya beberapa kali Mbak Dian aja perempuan hebat di mata kita juga pernah gitu ya. Jadi saya pun pernah merasa salah langkah, dan ketika saya merasa salah langkah, gitu kan,
Sehingga saya pikir saya harus segera move on gitu loh. Yes. Dan iya betul, ada kalanya saya pikir udah deh, ini nggak usah dipikirin dulu, saya ambil langkah ini saya kurung dulu. Masalah rugi apa nggak, kurung dulu, tapi sambil cari langkah. Itu sih. Jadi kalau teman-teman merasa salah langkah, nggak usah baper gitu loh. Kalau nangis itu boleh-boleh aja sih kalau yang mau nangis. Tapi ingat, nangis itu tidak menyelesaikan masalah, tapi bisa mengeluarkan emosi. Tapi kasih timing, jangan lama-lama. Itu maksud saya. Dibiarin lah nangis terus gitu ya. Nah, betul, Mbak. Terus saya jadi gini, Mbak. Kan kita jadi udah tahu banget dong rahasia untuk berani menghadapi perubahan itu ternyata simple gitu ya. Jadi untuk berani menghadapi perubahan itu pertama, miliki tanggung jawab dulu minimal pada diri sendiri dan beradaptasi. Itu kedua, ketiga, mulai dari apa yang ada di depan mata kita. Kalau kenali dirimu. Apa? Kenali dirimu. Kenali dirimu. Ya, itu penting banget. Jadi kenali diri teman-teman, terutama maksudnya kenali diri teman-teman tuh gini loh. Teman-teman merasa melo nggak, dikit-dikit nangis, yang nggak guna tuh nangis dikit-dikit gitu. Kenali. Yang penting kenali apa? Kenali pengen jadi seseorang seperti apa, pengen melakukan apa. Udah deh, lakukan aja dari hal yang sederhana. Gitu ya Mbak Dian. Ada tambahan kan dari Mbak Dian? Iya. Ya itu, berani mempunyai mimpi dan kita akan achieve itu. Kita percaya bahwa kita akan achieve itu. Karena kita kadang-kadang lupa. Kita itu hanya mikirin apa yang terjadi sekarang, mengasihani diri kita sendiri. Habis itu kita lupa, lo tuh sebenarnya bisa loh punya mimpi yang lo bisa lakukan. Itu bisa jadi obat. Betul. Lupa. Jadi pertama, untuk menghadapi perubahan, tambahin ya. Untuk menghadapi perubahan, pertama ingat mimpinya itu apa. Itu pertama. Terus kedua, setelah ingat mimpinya apa, ya kan? Miliki adaptasi, miliki tanggung jawab dan kenali diri teman-teman yang sebenarnya. So, terakhir Mbak Dian, sebagai seorang pemimpin Mbak Dian, budaya apa sih yang harus kita tumbuhkan mulai sekarang agar kita dan orang-orang sekitar kita itu berani menghadapi perubahan Mbak Dian? Gini, berani menghadapi perubahan. Bagaimana caranya? Ya itu saya bilang agak susah buat saya untuk gini. Saya bukan orang yang suka ngomong sesuatu yang diangan-angan, gitu kan ya. Buat saya adalah coba deh untuk jadi orang yang lebih positif. Oke. Jadi orang yang lebih apa, Mbak? Positif. Oh, positif. Oke. Untuk dirimu dan untuk juga orang lain. Gitu kan ya. Karena ternyata ini aku tuh harus bilang gitu ya sama kamu bahwa saya juga harus melakukan perubahan di diri saya sendiri. Dari orang yang benar-benar kamu tahu saya gitu ya, betapa mulut saya itu sangat tajam gitu ya ke orang tidak suka. Boleh. Itu kenapa aku suka berteman. No munafik. Orang bisa orang harus benar-benar sesuai dengan standarku gitu kan ya. Padahal itu oke jika kita ngomong soal benar atau tidak benar. Tapi jika itu adalah kebiasaan dan itu tidak merugikan orang lain, harusnya itu tidak, ya udah itu memang kebiasaan dia. For example, gitu ya. Saya tidak suka orang yang tidak bisa tidak bisa antre misalnya. Nah, itu adalah hal yang emang benar harus saya lakukan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau antre, maka saya harus negur. Kalau dia ngotot, ya udah kita berantem. Gitu kan ya. Tapi misalnya kita ngomong soal saya itu suka musik A. Ada orang sukanya musik B. Saya nggak suka. Kalau dulu itu saya bisa nyinyir. Gitu kan. Loh, tapi apa yang salah sih dengan itu? Kan nggak ada ya, Nih. Gitu kan ya. Keren, nah, Pak. Saya harus mulai merubah hal-hal gitu. Untuk apa? Ini untuk save my energy. Jadi melakukan perubahan itu adalah coba deh untuk
cari sesuatu positif mungkin yang bisa kamu ubah dari situ. Hal-hal yang bisa menghabiskan energimu. Sementara itu nggak penting-penting amat gitu kan ya. Nggak usah di ini. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi even kamu tahu bahwa saya itu sangat ini dengan sosial media. Jika ada tweet war sesuatu yang aduh nggak penting deh gitu kan ya. Saya tidak mau lakukan itu. Tweet war misalnya dengan anti K-pop. Ya, emang apa salahnya dengan K-pop gitu kan ya? Apa salahnya orang suka K-pop? Itu saya kurang kerjaan. Kalau dulu mungkin saya ikut-ikutan segala macam. Buat saya, I want to save my energy. Nah, jadi dengan seperti apa? Itu yang membuat saya jadi lebih positif. Tapi ada hal-hal yang bikin saya tetap galak. Misalnya orang anti vaksin, saya galak. Karena buat saya gini, prinsip itu prinsip gitu loh. Jadi ya itu harus udah mulai berani, bukan berani, sudah mulai untuk lebih pandai untuk memilah mana yang perlu memakai energi kita, mana yang tidak perlu. Jadi buat saya sih seperti itu. Itu lebih penting daripada gimana caranya untuk apa kamu tadi mengatasi apa? Perubahan. Pertanyaanmu ini perubahan. Itu jauh-jauh lebih mendarat. Jangan tanyakan ke saya sesuatu yang berhubungan teori segala macam karena saya agak anti dengan itu karena buat saya kayak quote segala macam saya not into quotes gitu kan ya. Saya akan share apa yang sebenarnya jejak tanah. Gitu loh. Keren loh Mbak Dian. Jadi ternyata sederhana banget sesuai tadi dari awal Mbak Dian bilang nggak usah muluk-muluk, nggak usah neko-neko, yang simpel-simpel aja. Jadi ternyata untuk menjadi seorang pemimpin supaya di sekitar kita berani menghadapi perubahan simpel. Mulai dari diri kita sebagai pemimpin untuk positif menghadapi tim kita. Misalnya ada yang lola, kalau yang nggak disiplin ya didisiplinkan dengan caranya sepanjang outcome-nya, output-nya yang kita harapkan, that's it. Izinkan mereka jadi diri mereka. Itu sih, dan memang itu betul banget membuat kantor kita menjadi homey. So, Mbak Dian, thank you banget. Kita 1 jam lebih nggak terasa, tapi aku enjoy banget ngobrol sama Mbak Dian. Obrolan kita tetap fresh kayak dulu, padahal kita sudah sekian tahun. Mbak, semoga Tuhan mengabulkan setiap impian Mbak. Amin. Dikelilingi oleh orang-orang baik karena Mbak sangat baik dan dimudahkan. So, sampai ketemu next time Mbak. Sukses dengan impian-impian Mbak. Peluk erat dari jauh ya. Thank you. Thank you. Bye. Terima kasih.